Hey, I'm Leovar. Welcome to my channel, Society. Ya, oke. Hello Society. Welcome back to my channel Society Time. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Yehuda Pramana. Halo semuanya. Jadi kita tuh kok bisa kenal ya? Hubungan kita apa ya kok? Kita teman aja, Iya. kita temenan aja. Kamu terlalu Kita- baik buat saya. Kita teman gereja sih. Yes, Kita teman betul. gereja dan kebetulan Kohye ini aku manggil dia Kohye. Kohye ini guru les juga ya. Yes, Selama betul. ini mencari Mencari pundi-pundi emas. pundi-pundi emas dari menyebarkan ilmu. ilmu. Ya, manfaatkan otak. Tapi akhir-akhir ini ngefek nggak sih dengan adanya corona gitu? Banget. Jadi kayak yang bertahan itu dari siswa-siswaku yang ikut ya itu 10% mungkin dari jumlah total semua kuota gitu ya. Dan apalagi mungkin di saat-saat kayak gini mereka ngalamin struggle yaitu sistem pembelajaran. Yes, sistem pembelajarannya kan sudah di Sistem online, daring ya. yes, Online betul. ya. Oke. Kemarin kan aku sempat share ke teman-teman di Instagram soal hari ini kita bakalan ngomongin soal education. Awal mulanya kepikiran itu tuh waktu aku ngelihat sebuah video judulnya 128 tahun. Videonya Agung Hapsah. Nah, itu tuh aku cuman ngerasa bahwa menurutku pendidikan itu suatu hal yang akhir-akhir ini lagi dianggap remeh oleh orang-orang. Dan ternyata itu mereka nggak sadar bahwa ternyata itulah yang mempengaruhi SDM sekarang Indonesia. Let's say kita bandingin ke negara-negara lain kayak Jepang lah, Amerika lah. Dan sesuai dengan judul 128 tahun, itu angka mewakili ketinggalan. Kita ketinggalan 128 tahun. Kita negara peringkat 62 dari 70. Plus 62 ya. Iya, plus 62. Kebetulan juga makanya pas ya. itu. Plus 62. 120. Nah, ini sebetulnya aku juga baru tahu kalau kita ketinggalan 128 tahun. Nah, kebetulan kemarin juga lihat sekilas videonya dan mungkin betul ya kita ketinggalan, tapi Dan itu Jakarta. dan itu Jakarta. Dan itu Jakarta. Iya, dan itu Jakarta. Dan teman-teman FYI gitu ya, teman-teman. Teman-teman kalau pernah lihat soal ujiannya Jakarta, karena saya guru les dan aku ketemu sama beberapa jenis soal. Aku pernah dapat soalnya Jakarta. Soalnya itu betul-betul melebihi soal-soal kita loh. Jadi kalau kita misalnya nyari rumus tuh tinggal dimasukin aja angka-angkanya, mereka tuh harus nyari rumus lagi gitu. Contoh misalnya massa jenis gitu ya. Massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Nah, kalau di kota kita yang tercinta ini, kita cuma masukin angkanya massa, masukin angkanya volume. Nah, di Jakarta itu level soalnya adalah volumenya dicari dalam bentuk P kali L kali T. Dan itu aja tadi ketinggalan 128 tahun. Nggak tahu kota lain ya. Nggak tahu kota lain. Nggak tahu Semarang ataupun mungkin beberapa kota yang susah diraih. Apalagi kayak let's say Papua. Yes. Bukannya kita merendahkan ya, cuman bener-bener ngerasa bahwa Papua sebenarnya punya potensi gede. Cuman Iya, kan iya, betul. karena emang dengan keadaan SDA-nya kurang iya, mendukung, betul, jadi mereka kurang mendapatkan fasilitas yang tepat. Ketika kita kayak dengan gampang kita ke sekolah atau ke kampus naik motor ataupun naik mobil, mereka rela-relain nerjang sungai dulu lah, ngebawa sepatunya iya, dulu betul, lah. betul, Kayak betul, kadang-kadang lihat kayak gitu tuh jadi kayak nggak harusnya aku ngeluh, karena di Papua aja mereka sebegitu haus dengan pendidikan gitu loh. Dan kita punya fasilitas yang mumpuni. Betul. Dengan adanya sistem online kayak gini kan, especially waktu corona pandemi kayak gini ya, sistem online kayak gini kan banyak banget yang ngerasa kok aku jadi malas sekolah ya. Kok aku malah jadi ngerasa ini nggak efisien kerjanya. Ada apa? Kenapa ini kira-kira? Nah, Menurut ini- Koye gimana?
128 tahun tiba-tiba aku kepikiran hal ini aja sih. Teman-teman pernah lihat nggak juara olimpiade fisika, matematik itu justru kadang kebanyakan adalah orang Indonesia. Nah, apakah dengan kualitas seperti itu bisa dikatakan ketinggalan 128 tahun? Nah, padahal kalau kita ikut lomba olimpiade, anak Indonesia mampu juga buat ditandingin. Hebat juga loh, dan bahkan beberapa orang Indonesia juga sukses banget di luar negeri. Contohnya di Amerika, bikin ini. Nah, mungkin 128 tahun mungkin benar karena ada hal-hal yang mungkin tidak kita sadari karena hanya diukur melalui akademik atau nilai. Nah, ini yang bahaya. Nah, apakah ketentuan nilai itu tuh sudah benar? Nah, kadang-kadang orang-orang ngerasa bahwa tahu gitu aku nggak perlu berproses kayak gini karena guru nggak tahu prosesku. Iya, betul. Kadang-kadang kan mungkin jadi sebagai guru les itu kan mungkin pernah ngalamin ketika seorang murid ngerasa kesulitan dengan mengerjakan soal tertentu terus minta tolong. Yes. Pernah nggak sih? Sangat Sangat sering itu ya. Makanan itu setiap hari. Mungkin yang membuat kita tertinggal itu ada beberapa alasan mungkin ya kita ketinggalan. Salah satunya adalah yang pertama adalah yaitu sistem penilaian kita yang istilahnya yang mungkin nggak tepat ya. Karena segala sesuatu di Indonesia, apalagi di pendidikan kita, di sekolah kita itu segala sesuatunya di-base-kan on nilai. Ya sedangkan mereka nggak tahu prosesnya. Mereka nggak tahu prosesnya, dan ini yang cukup jadi pemikiran kita. Contoh deh, kalau seandainya aku tanya anak yang pandai itu yang kayak apa? Pandainya lebih ke rajin atau? Nah, anak yang pandai, anak itu wah pandai ini anak nih. Oh. Dilihat dari apa? Nilainya 100. Oh, nilainya 100. Nilai apa? Nilainya aja nggak semua. Nilainya apa? Matematika biasanya, fisika, kimia, pokoknya yang hubungannya sama IPA, nilainya bagus, dia dikatakan wah ini anak pandai. Apakah betul seperti itu? Karena ini mulai cukup jadi pemikiranku, karena ketika aku sudah dulu waktu sekolah aku punya pemikiran yang sama dong, makanya kita lomba-lomba, wah pokoknya harus ranking 1. Jadi patokannya tuh IPA, jadi kayak beberapa orang IPA, dan sedangkan mereka yang memiliki nilai 100 di bidang olahraga maupun seni, mereka ngerasa bahwa aku nggak pinter. Yes, betul. Dan mereka ngerasa bahwa aku di luar aku nggak dianggap. Iya, aku bukan anak yang pandai. Ya udah, aku nggak ngejar itulah. Iya, aku ngejar yang orang-orang anggap lah. Dan itu anak-anak akan merasa bodoh seumur hidupnya loh. Aku dulu sekolah tuh ngaco banget, aku nggak bisa. Dan dia merasa down. Ya aku memang nggak bisa. Dan aku punya murid. Ini aku punya pengalaman. Aku punya murid anak SMP kalau nggak salah. Anak SMP, dia itu matematikanya sama anak SD itu jago anak SD. Betulan. Jadi dia nambahin pecahan tuh dia nggak bisa. Jadi kalau udah ketemu pecahan desimal dia pusing mas. Ini apa? Padahal itu basic banget. SMP dan itu kan basic sebetulnya. Ya nggak apa-apa. Tapi ternyata di sisi lain aku ngelihat IG-nya dia, karena kita kan follow gitu ya. Aku lihat IG-nya. Dia tuh juara nyanyi dong. Dan dia juara musik. Biolanya jago banget, udah menang beberapa lomba. Nah kadang-kadang seperti itu tuh mungkin peran penting buat guru. Mengetahui skill anak-anak dan mengarahkan. Iya, betul. Ini sih, aku tiba-tiba kepikiran kata-katanya Deddy Corbuzier. Ketika ada anak yang emang dia ahli dalam bidang olahraga, kenapa Anda sebagai orang tua ngelesin anak itu justru matematika? Iya, betul. Iya kan? Apa coba? Itu jadi kayak ya memang pro kontra ya. Betul. Tapi kadang-kadang kita sering menyalahgunakan kiblat. Nih loh. Kamu tuh belum pintar kalau nilai matematika kamu belum 100. Betul. Kamu tuh belum pintar. Ya, let's say ada nggak sih orang yang nanya kalau nilai olahragamu berapa? Nilai seni rupamu berapa? Kayak nggak ada gitu loh. Kamu bisa ngedance nggak? Nah, iya. Musik bisa main nggak? Nggak ada tuh pasti. Kita pasti tanya nilai rapotnya berapa, KKM-nya di atas KKM ranking nggak? Kita selalu tanya. Padahal anak musik justru malah otak kanan otak kirinya otak kanannya dia bisa otak kanan sampai dia kadang aku punya teman juga, dia punya pitch perfect untuk pendengarannya. Jadi kalau kita main ini kunci apa ya, terus dia
oke F. Gila. Gila. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita nggak tahu. Nah, itu kan Albert Einstein sudah pernah ngomong kan waktu itu. Kalau kamu semua itu anak-anak itu akan pandai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi kalau kamu menyuruh ikan menilai ikan dengan kemampuannya manjat pohon, dia akan merasa bodoh dengan seumur hidupnya. Karena ikan ya nilainya waktu dia renang dong. Ikan jangan disuruh manjat pohon. Tapi itu kan masalah kita dengan sistem pendidikan. Semua anak beda-beda. Tapi kalau mau lulus, kalau mau pandai ya ini standarnya ini nih, nilaimu segini. Nah itu pandai. Nah itu kan nggak bisa dong. Kadang-kadang kita menstandarisasi sesuatu yang kurang tepat mungkin ya. Tuh. Dan kalau semua dinilai pakai nilai, kita jadi anak yang SDM yang kita pandai, tapi kita nggak ada akhlaknya dong. Apalagi waktu pandemi. Gimana mau tahu prosesnya? Orang nggak pandemi aja kita nggak dihargai. Makanya kenapa ada anak nyontek? Kenapa ada anak beli jawaban? Karena mungkin bisa jadi pertimbangan buat semua guru yang ada di Indonesia ya. Karena Anda cuman base-nya sama nilai gitu. Makanya anak itu kamu nggak tahu pribadiku kayak gimana, prosesku kayak gimana, aku bisa atau enggak, tapi kamu menuntut nilaiku di atas KKM. Maka apapun kulakukan untuk di atas KKM dong. Aku beli jawaban, aku nyontek. Yang penting nilaiku di atas KKM dan aku lulus dan aku nggak akan ketemu mapel ini lagi. Iya benar kan, sih. Hal kayak gitu kan kalau itu dilanjutkan dari basic aja kita udah kayak gitu lah, gimana SDM kita ke depan. Kalau lulusnya, kalau kita masuk ke satu perusahaan hanya dengan nilai, maka semua akan menghalalkan segala cara untuk nilai itu kan. Iya itu benar. Bahaya, itu nilai itu kita baru bahas nilai. Tapi ngomongin soal standarisasi dan ngomongin soal tadi mendaftar, aku dengar ada info itu tuh Google dan Apple mereka udah nggak mempertimbangkan ijazah. Oh iya. Jadi mau lulusan apapun, mau enggak sekolah ataupun mungkin cuman SMP, cuman SMA, kalian semua punya kesempatan yang sama. Wah. Tapi punya soal, asalkan kalian bisa menjawab soal itu dan bisa kalau nggak salah tuh Google tuh punya 8 tahap. Jadi kalau mau daftar di Google gitu kan, tapi ini sepengetahuanku ya. Jadi mungkin kalian bisa cari juga. Setauku itu ada 8 tahap dan di masing-masing tahap tuh, karena waktu itu temanku ada yang cerita, aku gagal di tahap 4. Aku gagal di tahap 2 udah nggak bisa. Jadi emang soalnya tuh soal-soal yang memang out of the box dan yang mungkin itu tuh bukan soal sekolah. Itu tuh bukan sesuatu soal yang bisa diselesaikan dengan rumus V sama dengan P kali L kali T gitu loh. Yes. Jadi emang logika. Nah, dengan kayak gitu tuh jadi dengan adanya company gede yang menerapkan sistem seperti itu mulai menghilangkan standarisasi. Ya, tapi that's good. Tapi ya kita sekali lagi kita kalau ngobrolin kayak gini tuh kita akan nyambung ke semua sebetulnya. Dan ini kan kalau ngomongin soal kayak gini berarti kita ngomongin soal basicnya dulu. Kita jadi nggak bisa kayak istilahnya gini lah, analoginya kita itu sudah berada di satu kapal yang cukup gede. Nah, namanya Indonesia dengan usia berapa berarti? 75 tahun ya. 75 tahun ya tahun ini. Istilahnya kapal tua yang sudah 75 tahun. Kalau kita mau membelokkan arah pendidikan, let's say pendidikan ya, kita ngomongin pendidikan, kita mau belok sebuah kapal yang sangat gede ini, kalau mau belok, mungkin pemerintah sudah mulai memikirkan nih, mungkin kita juga mulai sadar, Google mulai sadar, tapi ketika kita mau belokin kapal ini, pasti ada beberapa hal yang kita nggak bisa langsung belok gini dong. Kalau kapal kecil gini kita langsung belok, tapi kalau kapal gede kan mungkin kapal butuh tua 75 tahun ini untuk ya nggak bisa. Tapi itu betul, sangat betul. Kalau memang kita nggak di base on nilai, nah itu mungkin bisa jadi untuk saat ini. Bukan berarti teman-teman juga harus bijak ya, bukan berarti Anda kalau gitu ya nilai itu nggak penting ya, berarti besok aku nggak gitu juga guys. Sometimes ini disalahgunakan. Nah, aku appreciate banget sistem seperti itu, tapi kadang-kadang jadi merubah mindset seseorang bahwa kenapa sih kok harus sekolah? Yes. Kenapa sih? Apa pentingnya sih sekolah? Emang sekolah menjamin masa depan? Iya, itu. Ya, sekolah memang nggak menjamin masa depan, tapi Anda sendiri yang menjamin masa depan. Betul. Kita ambil contoh itu yang nggak sekolah aja bisa
bisa kerja di situ kok, bisa kerja di sini kok. Wah. Tapi Anda tidak tahu permainan privilege itu seberapa Privilege. jahatnya Ah, ya. Ini kita masuk ke privilege ini ternyata. Ini kalau kita ngomongin privilege Wah, ini bisa sangat panjang. menyebar, Tapi ya. ini nih, gini. Aku pernah baca privilege juga. Maksudnya gini, jangan cuman base dari pengalaman beberapa orang. Contoh, teman-teman mungkin ini yang suka banget nih, anak-anak yang putus sekolah dan mereka suka mengambil cerita ini. Nah, ngapain aku sekolah? Bill Gates putus dari sekolah, dia dapat Microsoft. Tunggu guys, tunggu dulu. Bill Gates, coba Google dulu di Bill Gates tuh. Bill Gates itu latar belakangnya apa? Dan dia itu sekolahnya di mana? Kalau Anda tahu kuliahnya Bill Gates itu di mana, coba deh search kuliahnya Bill Gates di mana dan lihat istilahnya uang semesterannya, UKP-nya dia kuliah pokoknya. Ya, satu semesternya itu berapa? Itu kemungkinan ya, kalau aku nggak salah baca ya, aku pernah baca satu semesternya dia itu bisa mencukupi kuliah kita 4 tahun guys. Ya intinya mahal lah ya, kalau mahal. memang kita nggak bisa relate ya mahal lah, Itu ya gitu mahal. aja lah. Itu mahal, dan bayangin kalau dia bisa bayar uang kuliah semahal itu berarti bapaknya kaya guys. Nah, kita membandingkan sesuatu dengan yang bapaknya udah kaya. Nah, itu privilege. Dia lahir dengan keluarga yang cukup berada. Jadi mau dia putus sekolah, mungkin dia punya aset lain, resource lain supaya dia bisa menyambung hidup. Nah, kita kalau Siapalah kita mungkin kita uang sekolah aja kita harus mungkin sambil kerja, sambil jualan online itu, terus tiba-tiba kita mikir, aku nggak usah sekolahan, nilaiku nggak usah, terus kita keluar mau jadi apa, jualan pulsa, kan tidak mendeskripsikan satu pekerjaan, tapi kan itu nggak relate ya, itu privilege gitu. Nah, ya memang sih dengan kita nggak sekolah gitu. tuh bisa kerja, cuman tapi kan nggak gitu prosesnya. Nah, ngomong-ngomong soal proses ini, memang sih nilai itu nggak penting, tapi dengan adanya nilai ini sebetulnya cukup membantu. Bukan berarti nilai jelek, bukan berarti nggak boleh ada nilai. Nilai itu standar, cuman mungkin yang harus dilakukan sistem pendidikan kita adalah menambah sistem penilaiannya. Jadi nggak cuma based on angka, tapi ada hal-hal lain. Karena contoh nih, yang menjadi nilai plus jadi nilai plus. Contoh di Google. Di Google tadi kita ngomong soal, kita udah nggak ngelihat ijazah, kita nggak ngelihat kamu sekolah mana, tapi ada satu pertanyaan 8 tahap di mana itu adalah sesuatu yang bisa kita handle. Nah, pertanyaannya, hal-hal yang bisa kita handle ini diajarkan nggak di sekolah? Nah, itu yang mungkin kita lebih penting ya teman-teman, karena setelah sistem penilaian adalah materi yang diajarkan di sekolah itu harus kita sadari bahwa itu kadang tuh nggak relate. 90% muridku selalu ngomong kayak gini, ngapain sih kita ngitung-ngitung apel jatuh? Ngapain sih ngitung lok-lokan? Emang di dunia kerja besok aku di bank ngitung lok? Enggak. Nah, ngapain sih ngitung gesekan? Ngitung gesek? Ya udahlah, apa yang gesek mau digesek lah. guys? Apa? Gesek itu kartu ATM, nggak usah dihitung juga. Bener. Nah, berarti kan ada hal-hal yang seharusnya diajarkan di sekolah dan itu lebih penting daripada cuma sebatas teori. Contoh, kita harus ngomongin soal soft skill nih, yang kelihatannya lebih penting daripada cuma sebatas nilai. Sekarang kalau saya sebutkan beberapa poin gitu ya, apakah teman-teman sadar bahwa hal-hal seperti ini nggak dilakukan di sekolah, nggak diajari di sekolah? 1, time management, manajemen waktu. Apakah teman-teman diajari ngatur waktu? Yang kedua mungkin, bagaimana caranya bisa jadi produktif. Kita kaum rebahan ini selama pandemi ini ada nih, buat teman-teman yang mungkin ikut sekolah online, ini yang mostly Anda lakukan. Anda absen, biasanya absennya di salah satu media sosial, ya absen. Datang Pak, datang. Setelah Anda absen, tidur. Anda letakkan HP, Anda tarik selimut dan Anda tidur lagi sampai siang. Itu mostly yang Anda lakukan biasanya seperti itu. Dan makin kita ngomongin kurikulum waktu pandemi seperti ini tuh makin gampang loh orang cheating ya, kalau bisa cheating ya, karena semisal guru minta produk akhirnya dalam bentuk Word. Word itu tancepin, flash disk, copy paste, atau mungkin buka WhatsApp, drag, udah ganti nama, udah. Betul. Makin gampang gitu loh. Gampang, sangat gampang. Makin gampang gitu loh. Software, kita ngomongin soal udah masukin pembelajaran via online, ranahnya itu
anak zaman sekarang menghalalkan segala cara. Betul. Makin banyak banget cara ini ngomongin IT ya, banyak banget tips yang aku sempat juga waktu itu nggak tahu tapi bener apa enggak ya. Beberapa kan sekolah menerapkan ujian itu lewat ini ya, Google Form. Dan itu tuh bisa Ada hacknya kan? Ada hacknya loh. Nggak tahu itu bener nggak ya, tapi ya. Aku juga lihat itu hacknya. Aku pikir wah ini gawat ini. Tapi Enggak setelah aku tanya ke beberapa muridku ternyata juga ada yang tahu. Oh enggak, itu hoax. Ada yang tahu karena nyoba. Karena nyoba. Oh, bener. Dia nyoba. Jadi betul dicoba dan masuk. Lo nggak bisa ternyata. Memang nggak bisa. Itu jadi hoax. Tapi aku setuju dengan hal-hal yang seperti ini semakin mudah karena apapun yang jadi tugas. Aku pernah lihat bukan muridku sih, jadi adiknya temanku, dia bikin tugas yang harus ditumpuk, dia nggak bikin. Dia lihat Google, dia lihat YouTube, dan itu soalnya persis plek, tidak ada yang beda sama sekali. Jadi soal nomor 1 sampai 10 tuh sama seperti yang di YouTube. Berarti gurunya juga malas. Muridnya tinggal ngelihat YouTube dan muridnya cerdik. Dan dia tak tanyain, kamu mudeng nggak ini? Enggak, karena di YouTube sudah ada, aku tinggal nyali. Apa poinnya di pandemi ini? Bagaimana mereka bisa? Iya sih, guru itu aduh gimana ya, sebisa mungkin tuh kita tetap kadang-kadang tuh keselnya tuh gini loh, beberapa guru ataupun mungkin dosen, mereka tuh punya fasilitas, mereka punya akses di mana mereka tuh bisa berkomunikasi dengan mahasiswa ataupun mungkin siswa. Tapi kenapa kok malah kalian jadi padam semangatnya buat mencerdaskan bangsa kita? Ya mungkin terdengar ada klise ya, tapi satu orang dianggap remeh, kita nggak tahu loh satu orang punya potensi seperti apa loh. Betul. Mereka punya oke lah WhatsApp, sebarin dong nomornya ke anak-anak, ataupun mungkin tiap pembelajaran jangan sampai ada dosen ataupun mungkin guru yang bilang, aduh saya nggak tahu caranya mengakses sebuah website ini, gimana sih caranya pakai Zoom? Ya udahlah kelas kosong. Waduh, itu masalah banget loh. Oh sangat. Nah Kira-kira tuh sistem pandemik ini gimana? Menurut kau itu pembelajaran tuh efektif nggak sih? Sebetulnya bisa jadi efektif, tapi memang sebetulnya karena di masa pandemi ini ya pasti kita sangat terbatas karena kita nggak bisa ketemu begitu. Nah, kalau kita ngomongin sistem pandemik ini akan semakin terlihat bahwa masalah 128 tahun bukan cuman dari siswanya, dari anak-anaknya yang udah nggak cuman based on nilai, nggak punya soft skill, moralnya nggak ada atau nggak diajari dengan baik. Sakit tapi ya, moralnya nggak ada. Maksudnya tuh, yuk kan, tapi betul. Iya, maksudnya banyak anak yang nilainya bagus tapi ternyata mereka nggak punya akhlak yang baik gitu. Jadi justru dengan nilai yang bagus itu mereka manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang kembali lagi ke value. Tujuannya apa? Belajar kayak gini tuh apa? Iya, karena kalau nggak ada value, kadang-kadang kita ngelihat orang-orang pinter yang mungkin semisal nih kita seangkatan gitu kok. Terus aku mikir, Koye itu dulu tuh ranking 1 di kelasku. Terus setelah 15 tahun kemudian ada kasus pengeboman di Bali gitu kan. Wah, ternyata yang bikin Koye. Waduh. Ya pinter. Semua penjahat. Betul. Bahkan bisa ngakalin sistem duit. Banyak koruptor juga dulunya pandai, tapi mereka pinter main duit, mereka menipu lewat ini lewat itu. Nah, hal-hal seperti itu kan berarti bisa jadi masalahnya di anak gitu, value-nya nggak nyampe dong. Iya benar. Nah, di sistem pandemi ini semakin terlihat tenaga pengajar kita juga nggak nyampe ternyata. Ini bakalan bahaya banget. Mungkin kita nggak ngerasain bahayanya di tahun ini. Yes. Tapi 20 tahun kemudian ketika mereka kehilangan value itu tapi mereka mampu. Yes. Kita nggak tahu kita lagi. Kita nggak tahu karena tidak ada yang tahu kita ke depan jadi apa. Siapa tahu anak yang kita remehkan ternyata dia CEO sebuah perusahaan, ternyata dia mengembangkan satu bisnis. Kalau value-nya dari sekolah aja nggak dapat, nah gimana? Nah itu kan tugasnya tenaga pengajarnya berarti. Nah tenaga pengajarnya ini nggak maksimal dan ini semakin kelihatan dong. Apakah semangat kita ini klise sih, Kadang tenaga pengajarnya ngomong ya kamu tuh harus belajar mandiri dan lain sebagainya, tapi tenaganya sendiri
gurunya sendiri nggak mau, dosennya sendiri nggak mau belajar loh. Loh, saya nggak Iya, paham. iya, bener. Saya nggak paham, saya nggak Bener. bisa. Ini gimana, ya udah dikosongin aja. Ya kalian loh. manfaatin internet dong, Iya dong. buat nyari dong. Googling dong. Yang ditakutin dengan kemajuan teknologi, keminatan guru untuk mengajar itu malah jadi turun gitu loh. Maka Iya. jadi grafiknya malah bertolak. Betul. Takutnya seperti itu gitu loh. Apalagi pandemik kayak gini. Pandemi gitu. kayak gini cukup susah karena seharusnya guru itu yang memikirkan bagaimana anak-anak bisa tetap on, bisa Iya. tetap dapat value-nya, bisa tetap mudeng meskipun di tengah-tengah online. Nah itu gimana? Nah anak saya nggak bisa. Nah itu tugas gurunya sih. Anda dibayar untuk itu. Nah ini ini kalau udah masalah duit panjang nih. Iya, Ini kan kembali banyak orang lagi tua ke- protes nih pasti. Wah ini saya bayar mahal, sekolah nggak dipakai, AC nggak dipakai, fasilitas nggak dipakai, saya bayar apa? Mungkin beberapa sekolah berpendapat saya tidak menyalahkan mana yang benar atau mana yang, karena aku nggak tahu kebijakannya yang betul kayak gimana. Pasti semua ada. Tapi maksudnya gini, kalau memang orang tua harus pay untuk SPP, untuk UKP, ya kasih dong timbal balik yang cukup mumpuni. Ya Yang gurunya worth it juga. worth it juga. Oh. Soalnya banyak anak juga ngomong, aduh gimana ya, kita SPP nggak ada potongan, full kita. Tapi gurunya cuman kelas kosong. Malah Tugas. makin males. Iya, Ini makin bertolak males. belakang nih. Waduh. Kondisi pandemi kayak gini di saat orang-orang minta keringanan malah dosen ataupun guru itu malah kapasitasnya Waduh. malah jadi Itu turun kayak gini. Medeni kan. Ya Itu sangat-sangat- ini bahaya sih. Kemarin aku juga sempet karena aku merasa bahwa aku orang voiceless dan aku nggak bisa menyampaikan aspirasiku terhadap sebuah institusi. Aku sampaikan lewat ketua hima dan ketua senat. Kita nggak bisa mendapatkan keringanan karena sebenarnya ini bukan masalahku sih, tapi aku merasa bahwa ini teman-teman ngerasain struggle yang sama gitu loh. Teman-teman banyak banget yang mereka tuh nggak bisa lanjut kuliah, nggak bisa bayar kuliah itu tuh karena ya lagi pandemi kayak gini. Dan so aku kayak berusaha nyampein ke mereka dan loh kenapa sih harusnya kan mereka nggak mikir dua kali gitu loh dengan memberikan keringanan ke anak-anak, apalagi mereka ini loh listrik nggak bayar. Yes. Mereka udah nggak dapat potongan listrik. Untuk anak-anak juga aksesnya juga udah nggak perlu ke kampus lagi. Dan fasilitas apa sih yang dipakai di kampus gitu loh. Dan harusnya nggak merasakan kerugian sama sekali kalau kalian memberikan keringanan, ya at least ya anggaplah paling dikit tuh kuota lah. Kasih anak-anak kuota lah, kasih timbal balik uang buat mereka beli kuota. Mereka struggle banget. Yang mungkin mereka nggak punya wifi, yang mungkin mereka anak kos, yang mungkin mereka perantau. Kita kan juga nggak bisa menyamaratakan semua anak dalam kota yang ada di institusi gitu kan. Kadang-kadang tuh kayak gitu, aku sempat mikir kenapa sih, apa sih yang bikin berat tuh apa? Jadi pengen tahu aja dari sudut pandang institusi, tapi kembali lagi siapalah saya. Siapalah kita. Iya, siapalah kita. Kita mungkin cuman bisanya nyampein ke ketua senat sama ketua organisasi gitulah, karena mereka kan yang bisa menjadikan jembatan lah antara kita sama itu guru atau dosen-dosen kayak gitu. Jadi ya ini kita lagi ngalamin sesuatu yang semua kena. Semua kena. Dan apalagi dengan adanya kayak gini kok malah makin kesini makin ngelihat dosen ataupun guru yang malah nggak mau improve lagi, improve juga. Itu menyakitkan sebetulnya. Iya, kadang-kadang tuh ngelihat ya gimana ya. Sebenarnya ada senangnya ada enggak kalau dari aku ya ngelihat pandemi kayak gini, karena menurutku dengan pandemi kayak gini karena aku udah percaya someday kita bakal online semuanya. Someday kita bakal online. Oke. Mau entah 20 tahun lagi, 30 atau 40 tahun lagi kita bakal online. Dengan adanya pandemik ini itu sesuatu hal yang bagus kalau kita dipaksa untuk belajar sesuatu hal yang baru. Lebih kasih. Sebelum waktunya lah. Istilahnya kayak dewasa sebelum sejak waktunya. dini lah, Yes. gitulah. Iya betul juga. Itu tuh kayak kadang-kadang kalau kita mau ambil moral value-nya tuh ada gitu loh. Betul. Oh, yang harusnya kita tuh semua serba online 2030 ataupun mungkin 2035, tapi kita udah belajar dari 2020. Berkat apa? Berkat corona. Thank you corona. Baru kali ini saya terima kasih sama corona. Tapi hal tersebut harus diimbangin dengan kesiapannya. Juga, dan ini juga jadi PR juga ya menurutku.
ya kita nggak bisa nyalahin menteri juga, kita nggak bisa nyalahin wah betul. Nadiem Makarim gimana sih ya, Wah. dia barusan jadi menteri udah dapat Tiba-tiba dapat masalah. bom seperti ini Iya, kan ya betul. udah PR Waduh, banget kan. waduh. Ya, itu kayak aduh. Nah, Iya. akhir-akhir ini nih aku yang sempat denger itu katanya ada penerapan zonasi Oke. sebelum corona. Mm-mm. Jadi, Itu bener nggak kok? Iya. Ini juga aku mungkin nggak tahu fullnya seperti apa, tapi aku baca dan aku tahu sistem zonasi. Jadi sistem zonasi itu adalah sistem di mana kita dikotak-kotakkan sesuai dengan zona. Dan ini khusus untuk sekolah-sekolah negeri, bukan swasta ya. Jadi Oh, itu cuma negeri. cuma negeri. Yang aku dengar waktu itu cuma negeri sih waktu itu. Jadi sistemnya seperti ini. Dulu itu kan selalu ada sekolah-sekolah favorit. Jadi misalnya SMA ini, Yeah. SMAN ini selalu favorit tuh. Banyak banget yang mau masuk situ. Yeah. Sampai menggila. Anggapan kalau Semarang sekolah Nah, sekolah Paimo. itu. Nah, sekolah itu. Itu kalau yang swasta, tapi ini yang negerinya gitu kan. Nah, itu favorit banget dan semua anak mau masuk situ dan itu akan menimbulkan ketimpangan karena sekolah itu rame, sekolah negeri yang lain yang padahal mungkin dekat dengan rumahnya si anak itu nggak dipilih. Oh, jadi zonasi ini tuh anak yang semisal rumahnya ada di timur, Ya, mereka punya fasilitas seperti apapun, mereka nggak bisa sekolah di barat yang sekolah ini jadi sekolah favorit, notabene anak ya, favorit. bisa dikatakan garis besarnya seperti itu. Tapi tetap ada kompensasi. Kompensasinya adalah sekolah-sekolah tersebut Uang? boleh enggak. boleh diizinkan untuk kuota dari di luar zonanya itu cuma 10% dari kuota anak-anaknya. Jadi misalnya satu angkatan mereka ngambil 60 misalnya 60 anak. Nah, 6 anak ini boleh dari luar zonanya. Tapi kalau Anda nggak dapat 6 tempat duduk ini, Anda harus ngikut zona di mana Anda tinggal ya. Betul, kalau misalnya dia tinggalnya di bagian bumi selatan gitu ya, terus dia mau pindah di tengah nggak bisa karena zonanya itu anaknya ya selatan, berarti harus cari sekolah yang dekat situ. Kalau nggak mau, Anda masih mau tetap di tengah, ya masukin kuotanya yang diizinkan. Kalau nggak dapat, ya silakan masuk swasta gitu. Kalau memang nggak mau di situ, begitu. Itu sistem zonasi. Nah, tapi bagaimana sistem zonasi ini bisa diterapkan jika selama ini kita masih punya tembok antara sekolah favorit dan nggak favorit? Itu menjadi struggle besar bagi kita karena kalau kita mau nerapin itu terdengar nggak adil sih. Yes, betul. Dengan adanya itu. Nah, sebetulnya sekolah favorit dan sekolah nggak favorit, nah ini tugas kita. Makanya kenapa kok bisa ada sekolah favorit dan kenapa tidak ada sekolah favorit gitu? Kenapa ya? Kenapa? Nah, berarti kan itu perbedaan di fasilitas. Kalau ngomong soal fasilitas berarti nggak ada keadilan dong. Iya. Lalu yang kedua tenaga, sekali lagi tenaga pengajar. Tenaga pengajarnya gimana? Timpang atau enggak? Nah, tenaga pengajar itu sangat ngefek untuk hal-hal semacam ini ya, sama seperti kita tadi ngomong ya. Guru itu sudah siap belum untuk jadi pengajaran dan guru itu bisa. Albert Einstein sekali lagi pernah ngomong kayak gini, kalau kamu nggak bisa jelasin itu ke anak 6 SD atau anak-anak SD, berarti kamu nggak mudeng. Misalnya kamu jago nih di bagian musik tuh apa sih? Main piano tuh gimana sih? Kalau kamu nggak bisa membuat itu simple, kamu ngajarinya sampai orang gitu, berarti kamu nggak mudeng. Untuk anak-anak SD, kalau kamu nggak bisa membuat itu simple, berarti kamu sebetulnya nggak mudeng dengan apa yang kamu kuasai, itu nggak mudeng. Nah, guru itu kadang kepentoknya, tenaga guru itu mereka mampu, mereka punya ilmunya. Mereka punya ilmunya, atau mungkin mereka nggak punya ilmunya. Mereka cuma taunya secuil. Mereka tahu, mungkin mereka punya ilmunya, tapi mereka nggak tahu cara membuat anak-anak itu mudeng dan membuat anak-anak itu tertarik. Aku cukup ketawa sama salah satu gambar di medsos. Jadi buat teman-teman yang tahu, mungkin teman-teman anak IPA gitu ya, teman-teman tahu tabel kimia nggak? Tahu tabel kimia yang ada HLINA, Halina, itulah itu. Terus ada gas mulia, ada golongan 1, A2, A3A. Itu ada foto itu, meme-nya itu ada foto itu, sebelahnya ada foto item atau hero-nya Dota. Sama banyaknya.
bahkan lebih banyak hero-nya Dota. Oh, lebih gampang ngapalin. Nah, orang yang kimia tuh kayak aduh pusing, gambarnya orang pusing gitu. Tapi kalau Dota, apal semua. Sampai hero-nya, sampai itemnya, sampai skillnya, sampai kalau ini pakai ini musuhnya apa tahu semua. Nah, bagaimana mungkin anak-anak bisa menghafal yang segini banyak, padahal tabel kimia yang segini aja nggak bisa hafal. Buat teman-teman deh yang suka nonton bola, tim favorit Anda kalau saya suruh nyebutin nama 11 pemain utamanya, pasti Anda akan hafal. Pasti kita langsung ini sudah pindah kok, bahkan Anda bisa hafal nomor punggungnya, dibeli sama tim ini, harganya sekian, kok bisa sampai hafal, harga juga ya. bisa hafal. Apakah itu diajarkan di sekolah? Enggak, tapi kenapa anak-anak bisa hafal? Kata kuncinya adalah suka. Ya, nah masalahnya itu keminatan ya. Guru itu nggak bisa membuat anak-anak minat dan anak-anak suka. Nah berarti kuncinya dibuat tenaga pengajar, buat dong anak-anak bisa minat sama sesuatu yang kita ajarkan gitu. Karena kalau kita minat, kita akan cari dengan sendirinya. Contoh, kalau kita mungkin minat dengan segala sesuatu yang hubungannya dengan teknologi, podcast, mungkin dengan YouTube, kita pengen membuat, kita mau nggak mau kita akan search dengan sendirinya. Kok bisa ya podcast kayak gini? Iya benar. Mac yang bagus yang kayak apa? Ada soundcard tuh apa? Ini kamera yang bagus apa? Sound yang kualitas yang bagus, aplikasi untuk ngedit, kita tanpa kita diajari, kita akan nge-search dengan sendirinya. Nah buat dong sesuatu itu minat, harusnya di situ juga loh. Kalau ngomongin soal minat, tiba-tiba keinget waktu itu sempat baca juga kan, di Jepang itu sekolah mulai jam 9. Wah ini di Jepang. Oh ya? Mulai jam 9. Wow. Dan ini aku dapetin info ini dari Jerome Pauline. Salah satu pelajar Indonesia yang mantapu jiwa. Ya benar. Mantapu jiwa. Dia cerita kayak gitu, dan ketika dia bilang ke teman-temannya kalau dulu aku di Indonesia mulai sekolah itu jam 6:30 dan aku jam 6 ataupun mungkin kalau rumahnya jauh 5:30 harus udah siap-siap, udah bangun. Kan terus orang-orang Jepangnya tuh kayak bingung. Hah? Pagi banget. Kamu harus bangun jam berapa kalau jam segitu? Dan pulangnya sama. Pulang itu kurang lebih ya jam 2 lah, jam 3 lah, jam-jam segitulah. Tapi Jepang mulai jam 9. Karena apa? Karena kalau menurutku dengan penerapan kalau kita selalu berangkat sekolah jam 7, terus kita selalu berangkat 6:30 ataupun mungkin jam 7, anak-anak tuh udah capek dan minatnya udah mulai turun. Dan mungkin Jepang menerapkan ini, nggak tahu ya, mungkin itu jadi salah satu faktor mungkin. Aku juga nggak bersahabat dengan menteri pendidikannya Jepang juga. Cuman menurutku akhir-akhir ini Jepang itu bisa dijadikan sebuah panutan. Contoh negara maju ya. Nah, negara maju yang emang pendidikan, mereka mengutamakan pendidikan sekali. Di samping orang-orang bilang bahwa orang Jepang tuh pinter karena makan ikan. Ya itu faktor kesekian lah. Dan tadi waktu Koye bilang kita ngomongin soal tenaga kerja di Indonesia, apakah ada orang yang ditanyain cita-citamu mau jadi apa? Jadi guru, adakah? Sedangkan di Jepang, kenapa kok banyak dijumpai jawaban aku mau jadi guru, aku mau bener-bener berkontribusi buat negara, aku pengen mencerdaskan bangsa. Ya mungkin itu faktor pertama. Tapi faktor kedua, karena mereka mendapatkan bayaran yang worth it. Bayaran mereka kalau nggak salah ya antara 60 sampai 80 juta. Wah, pindah OTW Jepang. OTW Jepang. Nah, itu mungkin dengan adanya, kita nggak bisa ngomong munafik ya. Kita nggak bisa ngomong munafik ya. Kita ganti dengan kata realistis. Siapa yang nggak mau, itu faktor kesekian ya, tapi tetap mereka pengennya, aku pengen berkontribusi karena aku ngerasa bahwa aku dapat ilmu banyak banget dan kenapa aku harus pendem ini. Terus kenapa nggak dijadikan pekerjaan sekalian? Nah mungkin mereka jadi memikirkan, oh ya udahlah, aku sekalian jadi guru ataupun karena bayarannya juga worth it dan bisa hidup, dan bisa banget, sangat bisa hidup. Ya even mungkin Jepang itu lebih tinggi, pasti lebih tinggi, daily cost-nya pasti lebih tinggi, tapi dengan nominal segitu itu siapa yang tidak mau? Jadi ya
kaget ketika dia melihat satu turnamen, satu kompetisi yang biasa tuh kayak misal satu olimpiade di mana misal kita olimpiade tuh paling hadiahnya berapa sih maksimal 3 juta lah, 5 juta, 10 juta. Iya. Kenapa ada satu olimpiade ini yang bener-bener nyediain hadiah yang mahal banget? Dia rela ngeluarin hadiah 100 juta. Tebak olimpiade apa? Game ini kalau nggak salah. Bener. Ya kan? Bener. Kan? Olimpiade Games. Olimpiade Games, Bener, kan? Games. Wah, iya. Kenapa Olimpiade Games menyediakan hadiah yang mahal? Dan kenapa kok malah jadi orang mau? Karena ya emang hadiahnya menggoda. Sangat worth it, ya. Dan Iya. dengan adanya hadiah, kembali lagi minat. Yes, betul. Orang makin kompetitif dengan adanya hadiah. Ya betul sih, karena mau diapa-apain reward atau hadiah itu adalah salah satu faktor yang menentukan sebetulnya untuk kita itu apa ya, kita minat terhadap sesuatu. Kenapa kita mungkin males ikut lomba balap karung, lomba puisi, karena mungkin nggak ada hadiahnya juga, capek juga, kita iya. udah capek nggak dapat hadiah. Tapi coba kita lomba panjat pinang misalnya, hadiahnya mobil gitu. Itu mungkin satu kampung naik semua tuh, sampai emak-emaknya, sampai anaknya tuh naik semua, karena betul sih. Iya. Kadang kita harus memikirkan bahwa apa hadiah yang bisa kita dapat, karena itu analogi yang paling itu pancingan yang paling basic sebetulnya ya. Dengan adanya duit yang cukup gede, maka kompetisi itu kan pasti ada kan. Kita pasti akan berkompetisi, dan kalau kompetisi banyak, kita akan mau nggak mau kita harus jadi lebih baik dari orang lain kan. Kita pasti harus jadi lebih jago daripada orang lain, dan dari situ kita pasti akan belajar. Iya dong. Kalau kita cuman olimpiade matematika, hadiahnya 200 juta gitu. Nah, Mau nggak mau tuh modul dibeli semua tuh di Gramedia tuh. iya, kan? bener. Mau nggak mau loh. Bener. 200 Ataupun mungkin juta. e-book lah kalau kita ngomong. E-book. Wah, kita langsung wah ini mantap nih 200 juta. Dan tapi itu betul sih. Untuk sesuatu yang kadang kesejahteraan itu penting, dan reward itu juga cukup mempengaruhi bagaimana guru itu bisa jadi lebih baik kalau gajinya juga segitu. Sebagai guru kadang kita cuma nyalain bapaknya kayak gini. Mungkin mereka kita juga malas juga, kita malas karena nggak ya, sesuai gajinya dapatnya ya, berapa, mungkin dapatnya cuma segini, anaknya bandel-bandel, bener. dibilangin nggak mau. Belum tentu juga ke depan diingat saya harus apa. Tapi kalau gajinya 80 sampai berapa 60 juta misalnya, nah mungkin gurunya juga akan, dan itu pasti akan menimbulkan persaingan dong. Kita kalau gaji guru 80 juta, Anda pasti akan menyeleksi guru-guru dan pasti terbaik, nggak gampang, dan pasti yang pendaftarnya juga banyak, dan Anda akan dapat betul-betul kualitas terbaik. Tapi itu salah satu pemikiran yang benar. Masalah jam tadi juga bagus sih sebetulnya. Teman-teman tahu nggak info sekolah terbaik, sistem pendidikan terbaik itu ada di Finlandia. Oh ya? Iya, Finlandia adalah negara dengan nomor 1 sistem pendidikan terbaik. Tapi ini yang menarik, tahu nggak di Finlandia itu sekolah cuman 4 jam atau 5 jam. Seriusan? Cuman 4 jam? 4 jam. Jadi satu hari. Mereka cuman masuk jam 9. Dan mereka mulai dari jam 9. Gila. Dengan sistem pendidikan terbaik di dunia loh. Itu justru sekolahnya cuman 4 jam. Dan mereka membebaskan tugas. Mereka nggak ada tugas dan nggak ada PR. Jadi mereka cuman ada cuman ada di sekolah. Kenapa? Karena anak didorong sesuai dengan minat bakatnya. Gila gak? Dan itu sistem pendidikan terbaik. Makanya ada jokes. Kenapa pembalap terbaik itu si Michael Schumacher kalau nggak salah. Michael Schumacher itu awalnya pemenangnya dari Finlandia. Dia kan dari Finlandia. Kenapa dia bisa juara? Karena di sekolahnya nggak ada tugas. Kenapa nggak orang Indonesia? Karena orang Indonesia ketika mau balapan yang dipikirin tugas. Iya, tugasku belum selesai. Bener. Nggak jadi. Makanya Michael bebas. Ya itu it's a joke man. It's a joke. Ya, receh sih mungkin. Tapi itu bisa dipikirkan. Sistem pendidikan terbaik justru malah jam sekolahnya paling pendek loh. Nah, berarti jadi pertanyaan, selama ini kita mencetak generasi apa? Jangan-jangan, nah ini aku pernah baca nih, jangan-jangan kita mencetak generasi pegawai atau generasi pabrik. Tahukah Anda generasi pabrik itu jadi kayak gini? Tahu karyawan pabrik ya? Karyawan pabrik itu masuk jam 7, pulang jam 5. Jam 7, jam 5, jam 7, kepatok jam 5. jam ya? Kepatok jam, dan itu isinya kerja terus tanpa
tahu harus pengembangannya. Karyawan pabrik hanya tahu satu, bagaimana cara produksi, mesin bekerja kayak gimana, targetnya seberapa, selesai. Dia nggak mikirin ini produk pengembangannya bagus, enggak, mereka nggak mikirin kualitasnya harus digimanain, distributornya gimana, ini bisa tak kembangin kayak gimana, mereka nggak mikirin, mereka hanya dipatok, pokoknya aku kerja dari jam 7 sampai jam 5, selesai. Bukankah itu sama dengan sistem pendidikan kita? Kita hanya tahu jam 7 sampai jam 4 kita sekolah, dan kita cuma tahu target kita apa, nilai. Makanya kita mungkin dicetak sebagai generasi pegawai, generasi pabrik. Makanya mungkin sistem pendidikan di Indonesia salah satu yang membuat itu ketinggalan, karena kita dipatok untuk mengikuti siklus yang tiada henti dan siklus yang membosankan. Berbeda dengan siklus-siklus orang luar negeri di mana sistem negaranya sudah maju. Makanya teman-teman kalau lihat ya, di Indonesia itu jago kalau misalnya kita ngerjain sesuatu yang sudah ada patternnya, itu kita jago banget. Tapi disuruh mengembangkan sesuatu itu nggak banyak orang yang tahu. Di luar negeri orang jadi tukang sampah aja tuh dihargain, orang supir taksi itu juga dihargain, dan mereka the best gitu. Dalam kualitasnya mereka bisa tajam di situ, makanya kotanya bisa bersih kadang. Iya benar. Misalnya ngecatnya bisa bagus-bagus. Iya benar. Fokus kan, aku suka ini ya aku lakuin itu. Di Indonesia aku suka ini belum tentu aku harus jadi pegawai dulu nih. Oke, iya. Itu tadi kita ngomongin soal tukang sampah jadi keinget office boy, tukang sampah, karyawan itu tuh ternyata juga aku sempat baca kenapa Jepang memiliki pendidikan yang maju, karena di sana sekolah nggak ada office boy. Oh, wow. Lalu kayak misal ya itu tanggungan mereka sendiri-sendiri, mandiri. Ini fasilitas kalian bertanggung jawab. Kalau misal kalian emang nggak bertanggung jawab, kotor, kalian juga ngerasain dampaknya. Mungkin, kalau itu diterapin di Indonesia, bersih kota kita ya kayak gini. Enggak, jadinya enggak bersih. Ya kita ambil contoh salah satu penjual ayam. Oh iya, salah satu penjual KFC. ayam. KFC itu pun sudah menurutku bagus karena menerapkan, gak tau Maggi juga nggak sih? Kayaknya hampir semua. Kayaknya hampir semua ya. Budayakan beberes. Oh iya, hampir semua itu. Iya, something like that lah. Something like that. Budayakan beberes, dan orang Indo pun, nggak usah orang Indo deh, temen-temenku masih banyak banget mereka yang kayak ngomong bahwa ngapain beres-beres sendiri, terus nanti mereka kerjanya ngapain. Mental seperti itu. Mental kayak gitu yang perlu dirubah sih menurutku. Nah, aku udah dari awal suka banget konsep itu, budayakan beberes. That's why kalau misal udah selesai ya udah beberesnya tuh nggak nyuci kok. Iya betul loh. Nggak nyuci kok. Kita nggak nyuci. Kita nggak nyuci. Nggak bersihin. Kita cuman buang aja ke tempat yang udah ini, terus namparnya taruh di atas itu doang. Dan nggak perlu sesusah itu gitu loh. Dan itu kita nggak mau guys, karena alasannya lah nanti kita bayar mereka untuk apa? Maaf teman-teman, Anda hanya membayar untuk ayamnya. Anda nggak pernah menggaji mereka untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Setuju banget. Nah, iya benar, sekali lagi value dong ini masuk. Value di Jepang sudah bagus nih. Sebenarnya kalau kita tarik semuanya itu tetap harusnya masuknya ke value. Value kita itu kadang nggak kuat. Kadang-kadang lihat feedback orang-orang seperti itu tuh ngerasa bahwa gitu. Oke, kayaknya Indo belum siap. Iya, mental kita, value kita belum nancep. Nah, value ya. Itu yang salah satu yang bisa bikin juga kita ketinggalan 128 tahun. Iya, bener sih. Karena value kita nggak tahu kita sekolah mau ngapain, habis sekolah juga kita nggak tahu kita mau aplikasi ilmu kayak gimana. Susah loh ini. Oh ya, by the way, guys, buat kalian yang dari tadi pasti ngerasa, loh, ini kok ada pensil case di depan nih. Iya. Ini apa nih? Ini kok lagi kita bahas nih. Ini apa nih? Bagus gak? Bagus ya. Bagus lah, memang saya boleh ngomong nggak bagus. Iya, bagus ini bagus. Bagus, bilang bagus. Ini bagus. Jadi buat kalian yang mungkin lagi nyariin pensil case, atau mungkin lagi nyari-nyari souvenir yang berupa pouch ataupun mungkin tote bag, bisa nih ke haver.id. Nih aku taruh di bawah sini, haver.id. Mereka jual produk-produk handicraft gitu. Oh ya, by the way, kenapa haver? Karena singkatannya haver itu tuh handicraft haver. Wih, mantap. Jadi mereka bikin handicraft kayak gini yang emang ini nggak cuma pensil case ya. Mungkin bagi beberapa kalian mesti nanya,
Kenapa Pensilicast kan sistemnya kan pembelajarannya kan online sekarang. Ya kalian bisa beli ini dibuat beberes aja di rumah kalau misal kalian pengen punya packaging yang rapi ataupun mungkin kalian yang biasa suka make up juga bisa pakai ini. Jadi Mantap. nanti kalau udah mulai sekolah biasa kan tetap berguna guys. Yes. Ya, jadi Ya. intinya ini simplicity guys. Jadi Simplicity. tidak akan mungkin Anda membiarkan barang-barang Anda itu tergeletak di mana-mana. Ini bisa nyimpan banyak hal loh. Bisa HP, bisa flash disk mungkin. Ya flash disk bisa. MMC, OTG. Teman-teman bisa menyimpan Thunderbolt, semuanya di ya. sini loh. Jadi jangan biarkan barang-barang itu Tetap hilang. berguna lah buat Ya. sekolah online ataupun kuliah online. Monggo, silahkan teman-teman. Begitu guys. By the way, aku juga mau ngasih beberapa gambar buat Kohye yang menurutku kalau yang kali ini kita hashtag nostalgia. 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 Mantap. Aku kasih beberapa gambar ya Kalau Kohye. nostalgia kayaknya tua banget ya sih. Ya. Kan kita kan udah Oh melewati iya, fase kita sekolah. sudah melewati, betul. Untuk gambar yang pertama ini, nanti aku kasih gambarnya di sini biar kalian juga bisa. Nih, Wah. Mantap, botol minum legenda. botol minum Tupperware, guys. Kalau hilang nggak berani pulang. Ya bener. Dulu sempet gak sih punya botol kayak gitu Karena terus? saya terbatas, jadi mama saya mungkin nggak beli itu. Tapi kayak ini meme cuman lumayan ngetop ya. Iya, ngetop Ini loh. kalau nggak ketemu, Wah. disuruh tidur di garasi gitu ya. Mungkin dicoret dari kakak juga mungkin ya. Kembalikan Oke. botol minum saya. Botol legend ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami atau menghilangkan dan mungkin Anda homeless saat ini. Bisa jadi ya, tapi itu nostalgia banget sih itu. Iya, nostalgia banget. ini bener-bener. Nah, ini Nah, ada ini. gambar kedua nih. Nih, Mantap. ini nih dulu katanya ya. Konon katanya. Konon katanya siapa Waktu yang dulu- mempunyai pusaka ini? Wah, enak. Siapa yang punya pusaka ini? Dia nggak orang kaya. Dia kan orang kaya. Orang Kok tajir. bisa ya? Orang kalau udah ke sekolah bawa ini, wah, Wah, ini kaya. ini orang kaya nih. Kaya. Nggak main-main ini. Kaya. Bahkan sampai Hartanya, wah. anak itu merengek meminta supaya statusnya dinaikkan menjadi orang kaya. Jajannya sih tetap nggak jajan. Kenapa ya? Kayak Kenapa? jadi ada tembok gitu loh antara tas cincin miskin. Kayak sudah ada. Nah, itu kayaknya budaya Indonesia deh. Kita tuh suka melabeli sesuatu. Iya, ya. bener sih. Kalau kita pakai baju apa, wah ini kaya nih. Padahal belum tentu juga. Iya, standarisasinya Standarisasi tuh mereka suka Waduh, nah ini loh kita punya patokan ngomong sendiri loh. ya. Ngomong Secara nggak standar. sadar ya, Yes, tapi betul, mungkin betul. ya itu ya. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya nih. Wah, Nah, ini pernah ngalamin legend. nggak? Wah, ini Pernah ngalamin nggak? kalau ngalamin sih enggak, karena sekolah Oh. kita cukup terdidik begitu ya. Tapi Dipotong ya karena Dipotong, ini tapi mungkin nggak cuman motong rambut ya, gurunya motong rambut, kuku juga biasanya ya. kuku. Dulu kalau sistem aku waktu SD gitu ya, di salah satu SD di kota ini itu sadis karena dulu kan masih belum viral ya, guru masih main tangan dan lain sebagainya. Oh iya. Tahu ada pokoknya ada kayu segini. Ini kayu segini nih. Nah, Kita ngecek kuku. oh Nah, kalau kukunya panjang tuh diketokin. Wah. perih ya. Wah, Ngeliatnya semi aja kungfu perih lah ya. kita itu semi Shaolin. Nah, tapi iya sih, ini salah satu-satunya mungkin pelanggaranku di SMA adalah rambutku panjang. Kalau teman-teman mungkin yang Dulu tuh seangkatan gimana sih? Maksudnya rambut dibilang panjang tuh biasa ini ya, apa? ini apa sih? Apa? Godek-godek. Ah, Nah, godek-godek. Apa Godek. itu bahasa Indonesianya nggak Iya, tahu ya. nggak tahu. Pokoknya rambut yang di sini lah. Sini panjang. Dulu kan belakang tren panjang. kan waktu di SMA, di SMP Iya. itu tuh kalau rambutmu belum kayak gini belum keren. Iya bagus. Iya. Karena dulu apalagi zamannya F4 itu semua iya, cowok bener, itu bener. F4 semua. Kembali lagi standarisasi. Standarisasi. Lu nggak keren kalau lu nggak punya rambut. Taiwan, harus Taiwan. Nggak ada. Iya, Dulu bener, tuh bener. Harus mantap. Dulu kalau dipotong biasanya kotak langsung. Iya, Langsung jadi gini tuh. Wah itu, aduh. Oh nih, gambar terakhir. Terakhir. Pernah nggak? Waduh. Enggak ya? Kalau ini enggak ya? Karena kebetulan aku IPA, aku enggak. Tapi ketika aku punya teman-teman IPS banyak dan saya melihat dari jauh sebagai suspek dan saya puas. Karena memang menggila sih itu. Kayak seru aja ya. Wah, Makin luar biasa. tersiksa Karena orang ulang tahun. Makin tuh. tersiksa, biasanya tuh kalau cowok tuh diangkat kakinya, tempel-tempelin pohon, Oh iya, gesek-gesekin pohon. gesek-gesek itu sangat-sangat menderita. Telur, Fanta,
apalagi tuh. Ya ini kalau ulang tahun ya. Kalau di sekolahku tuh ada yang barbar dulu itu pakai pipis sama ludah. Seriusan. Itu Seriusan. ulang tahun atau Ulang tahun. menghujat atau membuli? Ulang tahun. Tapi kadang-kadang bingungnya gini ya kok. Habit seperti itu tuh nggak bisa lagi di era seperti ini. Mentalnya anak-anak tuh gimana ya? Ntar kalau aku bilang mentalnya udah nggak ini, ntar dikira gap. Iya kita menghina. Tapi Buktinya apa namanya? Semakin kesini itu tuh makin kayak dulu apa ada sih sekarang mos yang main fisik Nggak ataupun ada. mungkin udah nggak ada Semua kan? udah Tapi masuk. dulu banyak nggak sih? oh dulu banyak. Tidak semua. Tidak semua. Di SMA kami juga nggak ada. Tapi beberapa sekolah melakukan itu. Dan orang dulu yang menerima hal seperti itu nggak sakit hati. Nggak sakit hati dan Nggak sakit hati. nggak apa ya, nggak sakit hati. Pernah nggak nilai jelek mamanya langsung ke sekolah, dia dibully mamanya langsung. Kalau bullying beda cerita, pasti cerita. papanya. Panjang itu. Tapi kalau segala sesuatu yang terjadi di sekolah dan itu tidak mengenakkan anaknya, mamanya selalu belain dia. Itu ada beberapa orang tuanya langsung maju, bapak nggak tahu saya siapa, saya yang punya ini. Nggak apa-apa sih membela itu, tapi coba pikirkan efek jangka panjangnya. Kenapa? Karena sekali lagi value nggak dapat, mental nggak dapat. Banyak anak yang mereka selalu diajarkan untuk berhasil dari SD, SMP, SMA, karena mereka nggak pernah gagal. Kalau mereka ada masalah, papa mamanya yang maju. Buat teman-teman, kenapa? Emang nggak boleh anaknya papa mamanya membela? Wait, bukan Nah, gitu. Buat teman-teman yang sudah kuliah, Anda pasti akan merasakan, Anda akan satu fase di mana Anda akan bertemu dengan dosen menyebalkan dan Anda harus bimbingan dengan dia. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja merasakan, atau teman-teman yang baru lulus kuliah, teman-teman merasakan bahwa nyari kerja itu nggak gampang seperti kita nyari permen atau kita nyari makanan gitu. Karena ada hal-hal yang dimana Gampang, nyari kerja gampang. Kalau punya privilege. privilege. Ini beda lagi, betul. Tapi ada hal-hal dimana kamu tuh papa mamamu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Emang papa mamamu mau nemuin HRD-nya, Pak tolong masukin, nggak mungkin. Nah hal-hal semacam itu kadang yang anak-anak harus tahu. Kadang kita gagal itu nggak apa-apa, ajari seni gagal itu kayak apa. Gagal nggak apa-apa, bangkit lagi dong. Tapi menurutku orang yang pernah gagal dan nggak pernah gagal bakalan beda. Oh sangat beda, betul. Orang yang pernah gagal kayak nggak tahu ya. Kalian punya waktu kalian. Ada at some point pasti kalian bakal ngerasa bahwa it's my comeback time. Memang ya wes toh. Gagal itu biasa. Bener. Kita gagal biasa. Kita nggak mungkin jalan itu selalu jalan lempeng itu. How to we deal with ya. it gitu lah. Gimana kita deal dengan itu loh yang penting. Karena gagal itu biasa. Banyak. Ini tahun ini aja yang gagal berapa. Nah kita akan ngelihat dong dari pandemi ini aja deh. Banyak kok semua gagal. Hampir semua lo gagal. Tapi berapa banyak yang bangkit? Berapa banyak yang bisa I'm failed, so what's next? Apa? Habis ini aku ngapain? Oh, aku masih bisa ini loh. Aku masih bisa ini. Yang lain, gagal. Terus, iya, kalau generasi ngomong soal generasi ini kita nggak bisa karena kita sudah kebiasaan instan. Benar-benar. Nah, itu milenial itu segala sesuatu instan, guys. Apa sih yang nggak bisa? Kita bisa bunuh nyawa satu loh hanya dengan benar ini. Benar, kita bisa benar. nyari pasangan hanya dengan ini. Ada aplikasi Benar, yang benar, tinggal benar. swipe nih, tinggal gini doang nih dapat cewek nih. Apaan loh? Bener. Zaman papa kita itu ngapel, guys, panas, Bener. bawain sesajen kue Bandung. Itu tuh udah ketemu kayak- bapaknya dulu. Enggak, zaman sekarang tinggal swipe dong. Kalau lu mau sini, nggak mau sini. Bener banget sih. Apa Sumpah. coba? Gila ya. Seinstan ini loh. Nah, tapi ya ini aku nggak tahu ya, cuman ini mungkin ngefek ya bahwa salah satu hal yang menyebabkan selain tadi yang kita baca adalah faktor ini, kemampuan atau kemauan kita untuk membaca. Bener. Tingkat
tingkat literasi atau kemampuan membaca anak-anak di luar negeri itu tinggi. Indonesia itu peringkat keberapa ya? Kayaknya 60-an juga dari negara ASEAN deh. Oh. Jadi 70 ini tuh kita kayaknya ngomongin minat baca ya. minat baca. Jadi tingkat literasi kita itu sangat rendah. Ini dosen pendidikan saya yang ngomong. Jadi tingkat membaca kita itu sangat rendah. Nggak percaya? Pernah nggak Anda ngepost sesuatu di grup, teman-teman hari ini kita ada pertemuan ya, rapat jam 7 sekian bla 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 bla. Tiba-tiba chat di bawahnya. Nggak ada 1 menit 2 menit tiba-tiba ada. Kok rapatnya jam berapa ya? Iya. Iya. Kalau dari Kohi, kalau misal nih ada beberapa anak-anak yang masih sekolah ataupun kuliah, mungkin kuliah, pesan yang mau disampaikan. Pertama, budayakan membaca itu jangan sampai luntur. Even kita mungkin semuanya online ya. Baca. Semuanya itu bisa kita dapat dari baca gitu. Jadi jangan males lah untuk membaca, hal-hal kecil itu diperhatikan gitu. Terus selain itu, mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin pesannya ada ini aja sih. Pelajari hal-hal yang nggak ada di textbook terutama. Jadi ambil value dari semua hal yang Anda lakukan gitu. Mungkin Anda nggak suka, tapi ambil value-nya. Contoh, kita disuruh menghafal, kita disuruh ngapalin rumus, ngerjain soal ya. Kita belajar dari hal-hal kecil karena sebetulnya hal-hal kecil yang tadi kita bicarakan tuh sebetulnya sudah ada di sekolah kayak boost produktivitas, percaya diri itu tuh sudah ada. Ambil value-nya dan itu terapkan untuk kehidupan kita. Presentasi cara gimana ngomong gimana kita ngomong orang di depan teman-teman kita gitu. Siapa tahu yang sering presentasi jadi ke depan presentasi itu teman investor kan kita nggak tahu juga. Start with the little thing lah. Jadi cari value-nya dan perbaiki mental kita teman-teman. Jadi mental kita harus betul dulu. Jadi kira-kira gitu guys. Semoga dengan podcast kali ini bisa menjadi wejangan buat kita semua, buat generasi milenial yang mungkin udah lulus maupun masih menjalani. Nggak struggle. Masih di tahap jenjang sekolah, kuliah dan lain-lain. Dan tetaplah bersyukur kalau emang sekolah online karena banyak banget teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka nggak punya akses buat sekolah. Betul. Aku kemarin sempat sedih banget ngelihat satu postingan di mana itu tuh mereka sekolah pakai walkie-talkie. Wow. Dan karena emang sistem online-nya nggak bisa, mereka terpaksa buat ngirimin. Gurunya bilang, dan aku appreciate banget sama gurunya. Mereka bener-bener samain materi dengan jelas dan dengan baik. Berarti hanya voice ya? Voice. Wow. Hanya voice. Dan mereka bilang dan gurunya bilang, nanti kumpulin ya anak-anak ya. Tapi nanti kumpulinnya jangan langsung semuanya. Kalian harus kumpulin satu-satu. Nanti giliran kalau sudah ini, kalau sudah ini. Nanti komunikasinya ya, tolong ya. Mereka nggak punya HP. Mereka terpaksa pakai walkie-talkie dan mereka nggak bisa ngasih feedback dong karena itu walkie-talkie-nya dari sekolah. Yes. Dan sebegitu susahnya gitu loh saudara-saudara kita buat nimba ilmu. Dan kita istilahnya udah dapat shortcut banget lah. Punya fasilitas ini ngapain? Dan bener-bener sesusah itu gitu loh. Iya, betul. Kalian kalau nggak tahu realitanya kayak gimana, kalian nggak bakalan bisa menghargai ternyata yang kita dapat sekarang tuh jauh banget. Much more. Ya tetap bersyukurlah kalau di saat kayak gini, tetap pelajarin, tetap cari value-nya kata Koye bener sih. Cari value-nya dan tetap produktif. Karena aku pun ngerasa bahwa dengan sistem online kayak gini musuh terbesar kita tuh rebahan. Iya. Tetap produktif dan tetap cari value-nya. Dan ya cukup sekian ya. Cukup sekian dari kita. Kalau misal kalian mau brainstorming ataupun mau ngobrol-ngobrol ataupun mungkin mau tanya-tanya, boleh juga tanya ke DM-ku atau mungkin DM Koh. Ya udah, nanti aku taruh di sini. Jadi kita feel free lah kalau mau kita discuss soal education atau mau discuss lainnya nih kalau buat kalian juga yang mau bimbingan belajar dengan Koh Ye juga bisa.
masih buka nggak sih? Masih Kan? Maksudnya masih menerima kan? Oh, masih. Masih menerima kan? Karena saya butuh makan. Bisa lah. Bisa. Bisa juga lah. Kalau misal kalian butuh bisa kontak ke Kohye, bisa di DM dulu, speak dulu ya. Iya, tuh tanya-tanya dulu aja. Oke. Jangan lupa dibeli teman-teman. Oh, iya. Menunjang kegiatan pendidikan Ya, Anda. ini sudah sangat jelas dari tadi. Jelas guys. ya. Tinggal dipilih Oke. aja, tinggal dipilih. Thank you buat waktunya Thank you, udah thank nyempetin you. buat dengerin. See you next episode. Bye bye.